Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu telah kita bahas satu pasal yang menyatakan maka zahiru zikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Kita review ya dulu. Tidak ada zikir yang terlihat illa an batini syuhudin wa fikrin, kecuali pelaksanaannya zikir itu an batini syuhudin, dari penyaksian batin, wa fikrin, dan hasil berpikir. Jadi sudah saatnya kita kalau berzikir itu harus berkualitas. Kalau kita berzikir itu berkualitas. Mana contohnya? Zikir yang berkualitas itu katanya tidak ada zikir yang terlihat kecuali dari batini syuhudin, penyaksian batin. Jadi kalau kita ucapkan la ilaha illallah, maka penyaksian batin itu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi keluarnya itu sudah dari hati itu. Kita seharusnya udah begitu tuh zikirnya. Ya. Bukan dari zikir itu bukan hanya dari lisan saja. Ini yang mungkin barangkali kita biasain. Karena kalau kita membiasakan zikir itu hanya dengan lisan, maka di sini dikatakan sebenarnya zikrullah itu, zikir itu apabila didahului dulu sebelum kita mengucapkan dengan lisan, tapi an syuhudi batinin. Syahid kita, batin kita udah menyaksikan dulu gitu. Sama seperti orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu dia belum baca syahadat, Pak, sebelum dia batinnya menyaksikan bahwa la ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Allah. Baru ketika dia batin menyaksikan, baru dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu baru ya. Kan gitu. Coba kalau kita melihat orang-orang yang mualaf masuk Islam, itu dia enggak akan pernah masuk Islam dulu dengan ucapan syahadat sebelum dia batinnya menyaksikan akan ketauhidan Allah. Nah, ini juga harus kita praktekkan di dalam pelaksanaan kita dalam zikir. Tuh. Makanya kenapa dalam sholat itu yang berkualitas itu sholatnya khusyuk, bukan bacaan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Yang sholatnya khusyuk. Khusyuknya di mana itu adanya? Ya ada dalam hati, bukan ada di luar. Nah gitu. Jadi sholat bagian dari zikir, ngaji bagian dari zikir, tilawah bagian dari zikir, semuanya zikir. Tapi itu harus diawali dari an batini syuhudin wa fikrin. Harus penyaksiannya dari mana? Dari penyaksian batin kita. Itu ya. Jadi la ilaha illallah munculnya dari sini, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus subhanallah, kita ketika menyaksikan sesuatu yang barangkali ini sangat luar biasa bagi kita ucapkan masya Allah. Jadi penyaksian batin, bukan hanya mulut. Nah ini yang harus kita awali. Semua zikir itu harus dari batin syuhudi. Itu ya, itu kemarin sudah kita sampaikan. Nah sekarang kita sampaikan lagi nasihat selanjutnya. Asyhadaka min qabli ayyastashhiduka fanataqat bi alihatihi zawahiru wa tahaqqaqat bi ahadiyatil qulub was-sarair. Asyhadaka, Allah apa? Aksada itu membuatmu menyaksikannya. Allah membuat kita menyaksikannya min qabli ayyastahiduka, sebelum Allah meminta kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Fanataqat bi alihatihil zawahiru, maka kemudian mengikuti bi alihatihil zawahiru, dengan ketuhanan Allah az-zawahiru, seluruh
anggota tubuh kita. Wa tahaqqaqat, dan menyadari bi ahadiyatihil qulub wasarairu, dan menyadari bi ahadiyatihi, dengan keesaan Allah, al-qulubu, hati-hati kita, wasarairu, dan nerung batin-batin kita. Nah, jadi gini ya. Allah itu sebelum memerintahkan kita untuk kita mengabdi kepadanya, kita beribadah, jangan selainnya, hanya kepada Allah. Sebelum memerintahkan itu, kan kita diperintahin Pak Dut. Sebelum lahir ke muka bumi ini, saya sering jelasin nih ayat ini ya. Ketika Allah menanyakan kepada kita dalam Al-Quran, apakah engkau bersaksi bahwa aku menjadi Tuhanmu? Maka kita jawab, qalu bala syahid. Nah, kita jawab semua itu, janin-janin masih di rahim ibu kita, qalu bala syahidna. Kita berkata, bala ya Allah, syahidna, kami menyaksikan, kami akan bersaksi engkau ada Tuhan kami. Tapi sebelum itu, sebelum penyaksian, perintah penyaksian Allah akan menuhankannya, ketika kita lahir ke muka bumi ini, Allah katanya asyhadaka min qabli. Allah membuat penyaksian, memberikan penyaksian pada dirinya sebelum kita diperintahkan menyaksikannya, sehingga fana taqat bi alihati zahiru, sehingga mengikuti dengan ketuhanan Allah zahiru, seluruh tubuh kita. Jadi sebelum kita 4 bulan di janin itu, Allah sudah memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya apa? Akan penyaksian Tuhan. Kita coba kita perhatikan tuh. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran tentang proses kejadian manusia, itu Allah sudah penyaksian. Allah sudah memperkenalkan dirinya, membentuk diri kita dari mani yang hina, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian dibuat tulang-tulang, kemudian membentuk kita janin-janin, belum ditiupkan ruh, belum disaksikan kita supaya kita menuhankan Allah di muka bumi ini. Allah memperkenalkannya, membentuk kita. Nah, akibatnya karena berdemikian, maka sebelum Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, penyaksiannya, maka Allah sudah memperkenalkannya. Maka efeknya adalah fana taqat bi aliyatihi zahiru. Maka kemudian ya, nataqat, mengikuti dengan ketuhanan Allah seluruh zahiru, seluruh dari anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita diciptakan itu sudah diprogram untuk dalam rangka untuk penyaksian keesaan Allah, dalam rangka untuk beribadah pada Allah. Coba Bapak, dibayangin nggak Pak? Kita disuruh perintah ruku, kita disuruh perintah sujud. Coba kalau kaki ini lurus, tulangnya enggak ada persendian ini. Ya, kan kita diperintahkan untuk sholat, untuk ruku di dalamnya, untuk sujud, untuk at-tahiyat. Andai kata ini kaki ini enggak ada begininya, enggak bisa nekuk ini, ya, enggak bisa gitu. Jadi anggota-anggota badan kita ini memang sudah diproyeksikan untuk mendukung dalam ta'abud kepada Allah, penyaksian pada Allah. Ketika tahiyat kita bisa gitu tuh, tahiyat bisa. Kemudian kita demikian bisa, dan ini bisa mutar, bisa la ilaha illallah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya memang Allah sudah perkenalkan, Pak. Sudah dibentuk kita untuk mengabdi kepadanya. Makanya sebelum itu Allah sudah persiapkan diri kita, baru ketika usia kita 4 bulan baru Allah persaksikan kita. Apakah engkau menuhankan aku? Qalu bala syahidna. Nah sekarang ketika kita lahir ke muka bumi, maka kita memegang perjanjian akan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu hal yang paling primer dalam diri kita. Jadi ketaatan yang kita lakukan di muka bumi ini selama kita hidup, ya memang itu tujuan Allah ciptakan kita, bukan yang lain. Jangan dibalik. Ketaatan itu hanya sisa-sisa kesibukan dunia kita. Apalagi
dunia itu sudah mendominasi sampai ketaatan lupa. Nah, itu berarti sudah melanggar perjanjian kita. Kalau dalam teori agama itu, kalau orang sudah berjanji kemudian dia tidak menepati janji, itu kategorinya orang apa itu? Orang apa itu? Hah? Dia udah janji tapi dia nggak nepati janji, itu orang apa itu? Munafik. Bukan muslim, Pak. Iya, gitu. Jadi kalau kita sekarang ini sudah berjanji kemudian untuk menuhankan Allah, begitu lahir ke muka bumi ini nggak mau beribadah pada Allah, tanpa disadari kita kategorinya sudah munafik, bukan muslim. Itu. Ya, kenapa demikian? Ya karena nggak nepati janji. Kayak bersyukurlah gitu tuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Masih komitmen. Mudah-mudahan komitmen kita tentang penyaksian Allah kita sampai akhir kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Allah beri hidayah terus. Gitu ya. Bersyukur kita subuh-subuh udah bangun ke masjid. Iya, ini kaki kita gunain untuk melangkah ke masjid, mata kita gunain untuk lihat jalan, tangan bergerak, semuanya kita bisa sholat qobliyah subuh, ba'diyah, kemudian sholat subuh berjamaah, akhirnya kita kemudian sekarang taklim. Itu semua memang demikian diperuntukkan kita hidupnya. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah mindset pola pikir hidup ini. Banyak orang yang mindset pola pikir hidup ini ngejar dunia sampai akhir tertinggal. Padahal kita diproyeksikan oleh Allah untuk pengabdian, bukan untuk cari dunia. Bahkan dari pasal-pasal yang kemarin kita baca, nggak usah capek-capek cari dunia, kau beribadah saja. Nanti aku kasih rezeki. Iya. Orang kita belum baca hafal doa tentang rezeki juga Allah sudah kasih. Ya memang selama hidup kita ini, selama kita masih ada hayat di kandung badan, rezekinya masih ada. Terus dikasih sudah. Cuma kadarnya berbeda antara satu dengan yang lain. Karena tadi gitu, ada yang banyak, ada yang dikit, terus saja. Nah, sampai kapan? Ya sampai azal. Kalau sudah azal, mendekati azal, lihat aja kelihatan tuh orang. Makan udah nggak enak. Iya. Nafsunya dikurangi. Nah, itu udah mulai itu. Kenapa? Karena masa-masa pengabdian sudah mau berakhir. Saya mau tanya Bapak, makan nasi uduk masih enak nggak? Berarti masih lama ini. Iya, masih enak nasi uduk. Kalau orang nasi uduk nggak ada, apalagi rendang nggak mau, ya udah. Memang sudah dikurangin habis itu. Masih enak, segar, sehat. Baik. Ya, itu. Kemudian wa tahaqqaqat bi ahadiyatil qulub wasarairu, dan mengikuti bi ahadiyatihi dengan keesaan Allah hati-hati kita wasarairu batin kita. Karena tubuhnya sudah mengikuti akan penyaksian Allah, maka batinnya juga sama. Ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu ya, batinnya itu sudah dekat sama Allah. Kenapa? Tunduk kepada apa? Karena penciptaan awalnya gitu. Jadi artinya pelaksanaan kehidupan yang kita jalani sudah sesuai dengan program Allah ini sekarang. Ya, tinggal jaga aja. Nah, kalau Bapak bisa jaga istiqomah dengan penyaksian Allah, keimanan pada Allah, Allah janji sama kita, enggak sendirian kita hidup, Pak. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil ladzi kuntum bihi tu'adun. Tuh janji Allahnya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah berkata beriman, qalu rabbunallah, Tuhan saya Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah terus melaksanakan keimanan itu, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Maka Allah akan turunkan kepada orang itu. Siapa yang diturunin? Malaikat yang mengiringi dia. Alla takhafu wa la tahzanu, supaya dia enggak sedih, supaya dia enggak takut dalam kehidupan ini di dunia ini. Ya.
Kemudian bagi orang-orang yang sudah istiqomah begitu, wa absyiru, beri kabar gembira ya Rasul pada orang-orang yang istiqomah, beriman istiqomah dengan keimanannya, tatanazzalu alaihim malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Nah, kabar gembiranya apa? Wa absyiru bil jannati allazi kuntum bihi tu'adun. Surga udah nungguin. Bahasa kitanya gitu, ya. Surga udah nungguin. Cuma tinggal istiqomahnya aja kita, ya. Ya, tahu istiqomah itu manteng, ya. Ya, lagi senang ke masjid, lagi susah ke masjid, lagi sehat ke masjid, lagi sakit dikit mah ke masjid. Paksain. Itu manteng namanya. Itu. Jangan lagi susah ke masjid, lagi senang dikit lupa masjid. Enggak, ya. Susah senang itu biasa. Sakit sama sehat itu memang dinamika kehidupan. Ya terus saja dia. Itu namanya istiqomah. Sesuai ya? Ibu ya, istiqomah aja ibadahnya. Dah. Kemudian selanjutnya, nah ini. Akramaka bikaromatin salasin ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jiryani zikrihi alayka wa ja'alaka mazkuran bihi itahaqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka mazkuran indahu ta'mim 2 fatammama ni'matahu alayka. Pasal ini menjelaskan kalau kita sudah istiqomah, kalau sudah kita baik terus ya, enggak berhenti-berhenti baiknya nih sampai akhir kehidupan kita, akramaka bi karomatin salasin. Allah memuliakan kita dengan 3 kemuliaan. Tapi syaratnya tadi itu. Ya, syaratnya apa, Pak? Istiqomah, manteng aja ya, Pak Haji, ayahnya. Jauh-jauh dikit, gelap-gelap dikit, sakit-sakit dikit, wayahnya terus saja ya ibadah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan dalam mengisi akhir-akhir atau sisa-sisa kehidupan kita, akramaka bikaromatin salasin. Allah akan memuliakan kita dengan 3 kemuliaan. Mau nggak ini? Mau. Apa itu kemuliaannya? Pertama, ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jiryani zikrihi alaika. Pertama, Allah menjadikan kita zakiran. Nama kita sudah punya pangkat, jabatan. Kita bukan lagi nama anu. Di mata Allah adalah zakiran. Di mata Allah kita adalah pezikir. Zakiran orang yang selalu ingat Allah. Hebat kan ya? Jadi kita dalam pandangan Allah kalau sudah iman, istiqomah, itu pandangan Allah kepada kita zakirat. Inilah pezikir. Inilah orang baik, inilah orang soleh yang selalu ingat aku. Walaula fadluhu lam takun ahla lijiryani zikri alaika. Meskipun kata Allah, pezikirnya kita, mampu berzikirnya kita kepada Allah dalam setiap saat, itu sebenarnya karena fadluhu, karena karunia Allah Pak pada kita. Sebab laula fadluhu, seandainya enggak ada karunia Allah, lam takun ahlan lijiryani zikrihi, kita enggak layak disebut sebagai ahli zikir. Kenapa kita disebut pezikir? Karena kita sudah beriman dan beristiqomah. Maka Allah melihat kita, memandang kita, oh inilah orang-orang yang selalu berzikir padaku. Meskipun katanya, meskipun seandainya tidak ada karunia Allah pada kita, itu enggak akan pernah kita disebut pezikir oleh Allah. Mana karunia Allah pada kita? Ya sehatnya dari Allah. Ya, umurnya dari Allah. Matanya dari Allah. Telinganya dari Allah bisa dengar, matanya dari Allah. Kemudian kakinya bisa melangkah ke masjid dari Allah semuanya. Meskipun itu karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita, tetapi karena kita beriman dan istiqomah selalu zikir, maka kita yang disebut zakiran. Saya punya perusahaan, saya contoh.
Contoh, umpamanya ada orang bekerja sama saya, kerja, ya. Tapi semuanya saya berikan orang itu, kehidupannya, mulai dari gaji, rumah, semuanya itu. Nah, dia bekerjanya sebagai direktur, kayak direktur ya, tapi modalnya dari saya semua. Saya mau tanya, yang disebut direktur itu sebenarnya hakikatnya, sebenarnya yang punya itu adalah saya yang memberikan itu. Tapi enggak, Pak. Yang disebut direktur itu adalah ya direktur itu, bukan yang punya. Allah begitu seperti sama kita tuh. Semuanya kita bisa berzikir, kita bisa mengabdi semacam ini sebenarnya karunia dari Allah. Kesehatan dari Allah, ya, rezeki dari Allah yang kita makan, udara yang kita hirup dari Allah, oksigen yang gratis sama dari Allah. Tapi yang disebutnya Allah yang memfasilitasi, yang disebut berzikir justru kita, bukan Allah. Satu tuh kemuliaan hebatnya. Ya, itu. Dah. Yang kedua, wa ja'alaka mazkuran bihi istahaqqaqan isbatahu alaika. Nah, ini hampir sama. Wa ja'alaka, dan Allah menjadikan kita mazkuran, disebut bihi dengan pezikir, istahaqqaqan isbatahu alaika, ketika nyata nisbah dari pezikir itu dinisbatkan laka kepada kita, kepada engkau. Jadi bukannya kepada Allah, ketika kita seluruh dari karunia, seluruh dari apa yang kita bisa lakukan untuk berzikir itu meskipun dari Allah, tapi nisbahnya, ya, ucapan kebaikannya, oh ini orang soleh, bukan kepada Allah tapi kepada orangnya. Gitu. Dia dikasih tuh rezeki dari Allah. Yang disebut kaya Allah apa orang itu? Saya mau tanya. Dia dikasih tuh kekayaan sama Allah. Maka orang mengatakan dia orang kaya. Padahal rezekinya dari Allah. Betul Pak ya? Rezekinya kan dari Allah, kita yakin itu ya. Tapi yang disebut kaya siapa? Orang itu. Orang itu punya jabatan. RT, RW dan semuanya itu. Apapun jabatannya adalah, ya. Sebenarnya itu kan karunianya dari Allah. Tapi yang dipanggil RT, yang dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil apa aja, ya, itu orang itu. Padahal sebenarnya adalah semuanya dari karunia Allah. Dua, nisbahnya kepada manusia. Cuma kalau kita sudah belajar hikam ini, kita malu Pak sama Allah. Kalau kita sudah tahu hakikatnya, kita menjadi orang baik, sebenarnya karunianya dari Allah. Yang perlu dipantas, yang disebut baik bukan kita sebenarnya. Maka orang-orang yang memahami tentang ajaran agak secara hakikat, dia selalu ucapkan alhamdulillah. Segala puji milik saya, enggak pantas untuk dipuji. Maka A'agim ini setiap hari ini kaji ini juga, kaji hikam. Sampai dia bilang sampai begini. Ketika orang lagi puji kita, sebenarnya Allah lagi nutupi keaiban kita. Coba kalau diungkap tuh keaiban, keburukan kita, lebih banyak dari baiknya. Jadi kalau orang muji kita, sebenarnya saat itu Allah lagi nutupin keburukan-keburukan kita, yang kelihatan adalah kebaikan. Makanya jangan ketika orang ucapkan memuji kita langsung GR dulu. Maka orang baik itu mengucapkan, ketika dia diucapkan kebaikan, diucapkan langsung kembalikan kepada yang memberi kebaikan itu. Siapa? Allah. Maka diucapkan alhamdulillah. Gitu, bukan langsung membusungkan dada. Ya iya, siapa? Nah gitu, jangan enggak gitu. Dia langsung alhamdulillah. Itu berarti sudah tahu hakikatnya bahwa kita itu enggak miliki apa-apa. Kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya rajin beribadah, kita menjadi orang soleh. Itu sebenarnya karunia Allah. Kan ayat kemarin saya sudah baca, Al-Baqarah 105.
Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wa huwa wallahu dzul fadlil azim. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan karunia dengan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Bisa dikehendaki. Ya, wallahu dzul fadlil azim. Kenapa? Karena Allah memiliki keagungan, karunia yang besar. Diberikan hidayah kasih kita. Gitu. Gitu ya. Jadi makanya banyakin zikir tuh. Alhamdulillah sering kita ucapin begitu. Ya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Supaya apa? Ya supaya kita ingat Allah. Oh ini karena Allah berikan kita gitu. Nah, kalau sudah bisa begitu berarti kita nggak akan pernah sombong. Orang kan kadang-kadang sombong itu dia karena merasa memiliki dari sesuatu yang diberikan karunia oleh Allah. Itu padahal karunia dari Allah dia yang membanggakan diri. Orang-orang yang sombong kan nggak paham tuh tentang teori ini. Jadi ya udah nggak ada yang disombongin lagi, orang kita nggak punya apa-apa. Gitu. Bapak punya sertifikat hak milik itu SHM namanya ya. SHM, sertifikat hak milik. Saya mau tanya, itu hakikatnya milik siapa? Bukan milik kita. Kita mau dikasih karunia, kemudian namanya sertifikatnya hak milik kita. Padahal sebetulnya pemberian dari Allah. Jadi nggak perlu dibanggakan itu. Kan kita punya ya sertifikat yang udah ini Prona dan kita buat ya rumah-rumah kita itu. Ya kan kita ada semua lah rata-rata. Judulnya itu SHM, sertifikat hak milik. Milik siapa? Nama kita kan? Nama kita. Kita yang kita merasa memiliki. Tapi sebetulnya bukan milik kita. Nanti juga waktu kita berakhir hidup nggak dibawa gitu. Itu berarti bukan milik kita. Milik kita sebenarnya ya amal itu. Yang kita menyertai itu amal. Makanya perbanyak amalnya deh. Ya, kalau kita lagi banyak karunia, banyakin amalnya, sedekahnya banyak, sholatnya banyak. Itu yang tabungan kita sebenarnya ya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memuliakan kita adalah waja'alaka mazkuran indahu fatammama ni'matahu 'alaika. Dan Allah menjadikan kita mazkuran, disebut-sebut pezikir, nih orang bagus, nih orang soleh, indahu di sisi Allah, fatammama ni'matahu 'alaika, maka disempurnakan nikmat Allah 'alaika. Yang nyebut bukan orang di dunia aja, orang baik mah. Makhluk di atas nyebut-nyebut juga. Ini orang baik gitu. Di halaman berapa saya lupa, kitab Riyadhus Shalihin. Apabila Allah sudah senang sama seseorang, maka dia umumkan, dia panggil malaikat Jibril. Jibril, aku senang nih, aku cinta orang ini. Kau cintailah. Maka malaikat Jibril mencintai orang ini. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada makhluk-makhluk langit ini, Allah mencintai orang ini, cintai olehmu. Sebaliknya, kalau Allah membenci seorang, panggil Allah malaikat Jibril. Jibril, aku benci orang ini. Kau benci, dibenci oleh malaikat Jibril. Kemudian makhluk di atas sana membenci, suruh benci. Bapak, kalau nggak salah, saya lagi baca di masjid lain, saya kaji kitab Riyadhus Shalihin. Halaman berapa saya lupa itu. Hadisnya jelas itu, sahih. Gitu. Jadi yang kita upayakan sekarang bagaimana Allah bisa senang, bisa cinta sama kita. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti itu, iman, istiqomah, selalu berzikir, maka yang ketiga katanya waja'alaka mazkuran indahu, dan kita dijadikan oleh orang-orang yang disebut oleh Allah fatamma ni'matahu 'alaika, maka sempurna kenikmatan kita. Allah nyebut kita berzikir, ini orang baik, ini orang saleh. Itu. Maka pantas di dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya, wa absyiru bil jannatil ladzi kuntum bihi tu, beri kabar gembira bagi orang-orang baik ini, surga menjanjikan, surga yang sudah diberikan, yang sudah dijadikan akan menanti ini. Wah, luar biasa. Ya.
motivasi kita lebih tinggi lagi untuk menjadi orang-orang yang baik. Nggak perlu orang pinter, Pak. Yang penting orang baik, orang soleh. Pinter kalau tidak baik, tidak soleh, nggak jadi ukuran baik, ya, gitu. Jadilah orang baik. Dah. Nah, prinsip hidupnya kalau kita susah atau sedikit sekali menjadi orang baik dalam masyarakat dan seterusnya, kalau belum kita bisa berbuat baik sama orang, minimal jangan menyakiti orang. Udah gitu aja. Hidup Mas simpel sekali, Pak. Ya, kalau belum kita banyak berbuat baik, bisa berbuat baik sama orang, minimal jangan menyakiti. Sebab kalau menyakiti nanti minta keadilan dia, kita bawa nanti ke akhirat, pahala kita sedikit, nanti kita terkategori muflis. Muflis itu bangkrut di akhirat. Bangkrut di dunia masih pinjam-pinjam, ada orang minjamin. Tapi bangkrut di akhirat mau minjam siapa? Nggak ada. Karena masing-masing sudah mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Satu lagi pasal. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Wa rubba umrin qalilatu wa rubba umrin qalilatin amaduhu kasiratun amdaduhu. Simpel nih. Lihat artinya. Rubba umrin, tidak sedikit, umrin umur kita. Ittasa'at amaduhu, yang diluangkan, dipanjangkan oleh Allah umurnya. Enggak sedikit orang dipanjangin umurnya oleh Allah. Wa qallat amdaduhu, tetapi sedikit manfaatnya. Wa rubba umrin, dan tidak sedikit juga betapa banyak orang punya umur qalilatin, umurnya sedikit. Ya. 30, 40, amaduhu, umurnya ini amaduhu kasiratun amdaduhu, tetapi ya banyak manfaatnya. Tidak sedikit katanya orang yang dikasih panjang umur, ya, tapi sedikit manfaatnya. Tapi juga tidak sedikit orang yang dikasih sedikit umur, enggak panjang umurnya, tapi banyak manfaatnya. Artinya yang harus kita memahami dari pasal ini, bagaimana kita mengelola umur. Ya, enggak sedikit orang panjang umurnya, bahkan enggak sedikit juga kita dalam berdoa enggak tinggal-tinggal. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangin umur saya. Mau ngapain panjang-panjang? Kalau enggak dimanfaatin secara maksiat, mau ngapain? Makin panjang pertanyaan. Betul, Pak? Ada enggak yang berdoanya, ya Allah pendekin umur saya? Ada enggak? Kagak ada. Pengennya panjang. Tapi ketika sudah pengen kita berdoa pengen panjang, pertanyaannya mau ngapain? Gitu. Kalau udah umur 80, 90, apalagi 100, ikatan udah kurang, tubuh udah kurang, kaki udah nggak bisa melangkah, mau ngapain? Gitu. Ya. Jadi artinya memang Allah ketika ditanya, Rasul pun ketika ditanya tentang kematian nggak ada yang tahu umurnya berapa. Yas'aluna ka'aniru kulir ruhu min amri robbi. Rasul ditanya oleh sahabat, anir ruh, tentang ruh, ya Rasul, ruh itu gimana? Saya berapa nih usianya? Sampai kapan saya di dunia ini? Kan semua akan mati, tapi sampai kapan saya? Kulir ruhu min amri robbi. Masalah ruh itu urusan Allah, saya nggak tahu. Rasul aja ditanya nggak tahu. Jadi kalau orang sekarang lagi program, oh ini kiamat ini 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu peramal itu. Kiamat itu mati semua kita ya. Nggak ada yang tahu. Nah sekarang kalau kita nih sampai hari ini sudah masih dikasih umur, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80 nggak? Nggak ya? Ada ya? Wan, ada ya? Masya Allah. Luar biasa, Wan. Berkah lah. Dan berkah. Nah, jadi kalau udah dikasih umur yang panjang kita nih, jadi harus manfaatnya harus benar-benar manfaatin. Untuk apa? Ya ibadah itu. Maka teorinya Pak, ketika kita sekarang
di hari ini, di hari Ahad ini kita masih diberi kesempatan hidup lagi setelah kematian kecil kita, itu sebetulnya hakikatnya Allah lagi beri kesempatan kita untuk nambah-nambah amal ibadah. Supaya kita maksimal dari karunia, dari nikmat Allah umur ini, kita memaksimalkannya dengan bertambah-tambah ibadah. Karena katanya tidak sedikit orang yang dikasih panjang umur tapi manfaatnya sedikit. Kenapa? Digunakannya untuk bukan ibadah yang lain-lain. 3 pertanyaan Allah di akhirat nanti yang harus kita pertanggungjawabkan. An umrihi fi ma afna, pertanyaannya. Dari umur yang Allah berikan, engkau gunakan untuk apa? Itu juga kita bisa lihat di akhir surat Al-Ma'un. Yauma itu yas'al, kemudian kita baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yauma idzin anin. Kemudian nanti kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat anin na'i, dari seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat umur panjang. Tuh, kayaknya kita alhamdulillah tuh ya, isi manfaatin untuk kebaikan-kebaikan ya. Kebaikan bukan hanya di masjid saja, Pak. Apa aja di duri di jalan itu kebaikan. Ya, orang lagi sedih kita nanya kenapa sih? Kita temani, kita gembirakan, ibadah. Ya, kalau kita nggak bisa juga gitu karena sakit gigi, senyum aja ketemu orang, ibadah. Gampang aja. Ya, selesai ya. Jadi ibadah, berbuat baik itu lebih mudah, Pak, dari berbuat tidak baik. Ini kadang-kadang dibalik. Ya, berbuat baik itu nggak perlu orang lain udah bisa berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, kita perlu orang lain. Gitu. Minimal ada orang lain yang kita bicarakan dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian wa rubba umrin qalilatin amadu kasiratun amdaduhu. Ini yang enak, yang bagus, dan tidak sedikit juga katanya umurnya dikasih pendek, tapi kasiratun amdaduhu, tapi banyak manfaatnya, benar-benar diisi dengan baik. Ukuran umur itu Rasul 63 tahun. Jadi kalau sudah 64, apalagi sampai wan ya, itu udah karunia Allah begitu besar. Pak Haji berapa Pak Haji kesana? Masya Allah, saya 62. Ya, jadi udah saatnya lah. Bahkan kalau Bapak baca hadis, 40 itu penentuan hidup seseorang, mau baik mau tidak. Tapi 60 tahun, tuh hadis menjelaskan pada kita, kalau kita enggak bisa berubah sikap di usia 60 tahun, itu sudah sulit merubah. Maka 60 tahun itu ya sudah baik lah semuanya. Ya, sudah menjadi orang baik-baik. Kalau minimal kita nggak jadi ini, yang penting baik untuk sendirilah. Ya, rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin beribadah, rajin-rajin berbuat baik sama orang. Gitu aja. Ya, sampai kita menunggu saat ajal kita. Gitu. Malam sahabat kita tuh di Bojong itu profesor itu hanya satu-satunya beliau yang saya tahu. Yang di sini ya, tapi yang di luar di sana ada. Teman saya ini juga kenal saya, Profesor Afifuddin. Beliau di UI, itu sahabat saya, sering saya diskusi sama beliau. Meninggal dunia. Nah, itu ya namanya umur. Kita juga nggak tahu, wallahu alam. Yang penting ketika Allah masih beri kesempatan kita untuk hidup di alam buka ini, bumi ini, baik aja sama orang ya. Siapa aja kita berbuat baik, kita kasih, kita doain, itu aja Pak. Ya, mantap. Tugas kita sekarang begitu kan dikit lagi nih. Ini rata-rata udah 60, 70. Jarang, nggak ada bahkan yang usia 30 nggak ada ya. Ini kita semua. Ya udah saatnya, saat dikit lagi kita kembali. Nah, sebelum jasad kita kembali pada Allah, ruh kita udah kembali. Kita ma'rifat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya, demikian dulu 3 pasal pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi pencerahan dan mudah-mudahan memotivasi kita untuk memperbaiki diri kita. Kita nggak usah lagi sibuk ngurusin orang, keburukan orang kita lihat, nggak usah. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang tuba liman syaghalahu 'anil nas. Berbahagialah kata Rasul orang-orang yang sudah sibuk memikirkan, memperbaiki dirinya sehingga nggak ada waktu lagi melihat
mempergunjingkan keburukan orang lain. Ngabisin waktu aja, perbaiki aja diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya. Apakah tidak ada Tuhan selain Allah itu kalau kita wajib kita praktekkan di luar hati? Karena dalam hati harta kita yang menjadikan Tuhan kita berikan kepada orang yang miskin yang tidak peduli. Kan yang belum punya nasi uduk, belum punya nasi diri, belum punya apa-apa. Iya. Iya Pak. Pak, saya pernah sampaikan ya, Nabi Musa pernah berdialog, makanya disebut dengan kalamullah. Nabi Musa gelarnya itu karena sudah berdialog dengan Allah. Begitu berdialog dengan Allah, Nabi Musa berkata begini, ya Allah, mana amal aku yang aku cintai, yang aku telah berikan, aku telah lakukan, engkau cintai. Salat saya, puasa saya, dan seluruh ibadah kita. Allah jawab apa? Salat yang engkau lakukan itu untukmu, bukan untukku. Salat pahalanya untuk kita. Puasa yang kau lakukan itu untukmu juga, bukan untuk aku. Jadi bagaimana kau bisa menanyakan mana yang terbaik menurutku? Lalu apa ya Rasul? Amal ibadah yang terbaik yang aku harus lakukan sehingga itu bisa mendatangkan kecintaanmu padaku. Rasul jawab, tuh banyak. Ini bahasa saya aja ya. Saya terjemahkan dengan bahasa kita biar lebih memahami. Itu banyak di samping saudara-saudara yang kurang beruntung. Ketika engkau bersedekah padanya, di situ di sampingnya ada aku. Jadi rupanya ibadah terbaik itu bukan sholat, bukan puasa, bukan baca Quran, tapi berbuat baik sama orang. Karena di situ di samping mereka orang-orang yang tidak punya itu ada aku. Gitu. Makanya dipantas di dalam surat Al-Ma'un Allah bilang bahwa orang-orang yang mengaku agama, orang-orang yang sudah rajin sholat, puasa, tapi dia nggak peduli dengan keadaan orang, itu yukadzibu biddin, pendusta agama. Jadi agama itu nilai, Pak. Bukan syariat yang sering kita berselisih tentang ini sah ini enggak, ini terima atau tidak, bukan itu. Agama itu akhlak. Gitu. Makanya Rasul begitu diutus, tugas utamanya itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan yang baik. Gitu. Jadi kita ini kebaikan orang itu diukur bukan dengan ilmu, bukan dengan tapi dengan akhlak. Kebaikan. Nah, berbagilah. Berbuat baiklah dengan orang. Karena itu nilai agama sebenarnya di situ. Kalau kita sudah berbuat baik sekarang, bisa berjamaah, sholat, kita jaga terus, itu khusus kebaikan kita kepada Allah. Tapi Allah menginginkan kita baik juga kepada manusia, berbuat baik. Oh, luar biasa, Pak. Hablum minallah jalan, hablum minannas jalan. Horizontalnya jalan. Gitu. Dan berbuat baik pada orang, bukan hanya kita harus beri kasih uang, enggak. Apa aja yang bernilai kebaikan, Pak. Saya ini pegel, pijitin dengan gini, itu udah kan nggak perlu pakai modal. Dia lagi susah, kita beri senang, kita senangin, kita ada apa sih gitu kan? Apa gitu. Anak-anak nangis kita sapa kenapa dan terus itu udah baik. Jadi kebaikan itu jangan kita pikir waduh kebaikan kita harus baca sekian. Enggak, Allah inginkan kita berbuat baik secara real. Ya, real lapangan. Karena saya gitu, Pak. Ya. Dan semuanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan. Yang penting kebaikan. Tidak ada tendensius manusiawi dan bukan pencitraan. Tak boleh. Tak boleh gitu. Saya rasa gitu, Pak Im ya. Satu lagi ada? Cukup? Pak Haji. Satu. Iya. Ya, satu aja ya. Tadi kan disampaikan sebelum kita menjadikan Allah, itu kan dulu kasih sebagaimana kita bersaksi di salah satu ayat yang tadi kita baca itu adalah baik. Nah, ketika kita sudah bersaksi
bersaksi pada saat dulu itu kan masih umur berapa itu? Masih berakhir ibu. Ketika kita sekarang atau mengingkari kesaksian kita itu kan termasuk tadi kita munafik kan. Iya. Nah, tentang munafik ini kan ada tiga tanda-tandanya. Bagaimana kata Nabi ayat munafikin syaratun tidak ada syarat juga. Jadi orang munafik itu pertama kalau berbicara itu bohong, kalau berjanji ingkar, kalau percaya itu ingkar. Terkait dengan sabda Nabi tersebut, ini contohnya saya aja Ustaz biasa orang-orang. Iya. Ketika berbicara kadang-kadang masih suka bohong kan, dari dulu gitu kan, kecil-kecil gitu kan. Iya, iya. Ketika berjanji juga kadang-kadang juga suka menepati gitu kan. Dan pertanyaannya yang termasuk munafik yang sebenarnya itu yang mana Ustaz? Iya. Karena gini Ustaz, orang munafik itu kan di dalam ayat Al-Quran kan dikatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Iya. Orang yang munafik itu adanya bukan di bawah, bukan neraka yang paling bawah. Iya. Dan satu lagi orang munafik itu tempatnya bersama-sama orang kafir. Iya. Nah, pertanyaan lagi saya ulangi lagi, kategori yang munafik yang bagaimana? Karena saya dulu pernah bohong kan? Iya. Pernah ingkar juga apakah saya ini termasuk yang di ayat awal tersebut kan? Iya. Ini hadis itu benar. Orang munafik itu punya ciri tiga. Ayatul munafiki salah satu. Ciri-ciri orang munafik salah satu tiga. Apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia janji dia ingkar. Apabila dia dipercaya dia khianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Tetapi yang dimaksud orang munafik yang akhir kehidupannya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sungguhnya orang munafik itu tidak ada yang pantas akhir kehidupannya kecuali dari neraka yang paling bawah. Apakah munafik yang kita kadang-kadang punya suka dusta, khianat itu kita masuk ke sini atau tidak? Nah, yang kategori yang tadi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar itu al munafiki fil aqidah. Munafik di dalam ketuhanan. Yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 7 sampai 22. Dia ngaku beriman pada Allah tapi hakikatnya tidak. Yang mulai ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina aman terus sampai ayat 22 ini. Jadi al munafik fil aqidah. Tapi kalau kita yang orang Islam masih percaya Allah, cuma sifat kita kadang bohong, kadang dusta, kadang khianat, itu berarti kita terjangkit sifat-sifat orang munafik. Nanti di akhirat gimana kita? Diproses mizan. Apakah dosa kita karena berdusta, berbohong, khianat itu lebih besar dari kebaikan kita? Apakah itu lebih kecil kebaikannya bisa menambelin keburukan-keburukan itu? Beda masih. Tapi kalau udah status akidah, munafik fil akidah, itu nggak ada tempat yang diberikan oleh kecuali darkil asfali minan. Nah, jadi masih ada harapan kita ini ya. Kan kita kadang suka dusta, dikit-dikit ya, suka bohong, suka khianat. Nah, kalau memang itu sudah dilakukan, istighfar saja. Banyak istighfar, tambahin. Yang biasa 3, 15 per hari, tambahin 100. 70 sampai 100. Gitu Pak Haji. Ya, wallahu a'lam. Iya. Ya. Enggak termasuk. Alhamdulillah. Kita hanya terjangkit sifat-sifat munafik. Yang penting akidah kita tetap. Orang-orang yang dikatakan kategorikan fidarkil asfali minan nar, yang Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia hanya mulutnya mengatakan beriman pada Allah dan akhir, tapi hatinya enggak beriman. Itu namanya munafik fil aqidah. Wallahu alam.
bisawab. Demikian dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ibadillahi salihin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhir talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.